Oke, halo semua. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas tentang psikologi Islam yang sudah lama sekali kontennya tidak saya lanjutkan. Eh, waktu itu di kelas kuliah saya ada salah satu mahasiswa yang bertanya, Pak, kenapa sih ada orang yang sudah sholat tapi dengan mudah dan tanpa rasa berdosa atau tanpa rasa menyesal tetap melakukan perbuatan munkar atau maksiat. Nah, ini sangat menarik nih. Kenapa ada orang-orang yang sholatnya sudah 5 waktu gitu misalnya ya, sudah rajin gitu sholatnya, tapi tetap berbuat munkar atau maksiat tanpa ada rasa bersalah dan dengan mudahnya gitu ya. Inilah yang akan coba saya ulik di momen kesempatan kali ini. Ya, jadi memang ada salah satu ayat di Al-Quran gitu ya, yaitu surat Al-Ankabut ayat 45, yang menerangkan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar gitu ya. Tapi realitanya ternyata banyak juga gitu ya, orang yang sudah sholat melakukan perbuatan keji dan munkar, ya bahkan mungkin termasuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini kenapa gitu ya. Nah, sebenarnya sudah banyak ulama-ulama yang membahas mengenai ayat tersebut gitu ya, dan teman-teman juga bisa merujuk referensinya langsung kepada ulama-ulama yang tersohor yang ilmunya jauh lebih baik di atas saya dalam menjelaskan ayat tersebut. Nah, di sini saya tidak ingin membahas dari sisi ayat itu, dari sisi Al-Qur'annya. Saya hanya ingin membahas dari sisi psikologi Islam khususnya mengenai fenomena tersebut gitu ya. Nah, jadi di dalam psikologi perilaku bisa muncul itu akibat dari sebuah proses pembelajaran gitu ya. Ya, contohnya kamu bisa makan, kamu bisa beraktivitas sehari-hari, itu tuh akibat adanya proses pembelajaran yang sudah kamu lewati sehingga kamu bisa makan, sehingga kamu bisa bermain komputer, sehingga kamu bisa mengendarai kendaraan. Itu ada proses pembelajaran yang menghasilkan perilaku tertentu untuk bisa dimunculkan gitu ya. Jadi dalam perspektif psikologi barat atau mainstream, tidak mungkin kamu bisa memunculkan suatu perilaku tanpa ada proses pembelajaran terlebih dahulu sebelumnya. Bahkan ketika kita melihat aja orang lain melakukan sesuatu terus kita mengikuti, itu sebenarnya udah bagian dari proses belajar gitu ya. Namanya istilahnya ada modeling gitu ya di dalam psikologi behavioristik. Modeling, melihat lalu mengikuti. Artinya ada proses belajar di situ. Nah, elemen-elemen di dalam proses belajar dalam pandangan psikologi barat ini ada 3 kurang lebih secara umum. Ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotorik gitu ya. Yang kurang lebih artinya tuh kognitif tentu apa yang ada di kepala kita gitu ya. Lalu afektif itu apa yang kita rasakan di hati kita, dan psikomotorik ya memang perilaku yang muncul, gerakan-gerakan tangan kita, gerakan tubuh kita yang terwujudkan gitu ya. Nah, di dalam psikologi Islam ada juga dari versinya Imam Al-Ghazali yang jauh berabad-abad lebih dahulu sebelum psikologi modern atau psikologi barat memunculkan 3 elemen tersebut, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan ada ilmu, ada hal, dan ada amal gitu ya. Disingkat jadi ilham gitu ya, ilmu, hal, dan amal gitu ya. Dimana ilmu itu tentunya apa yang ada di kepala kita gitu ya, sama juga ilmunya yang sudah kita pelajari ya, masuk, yang tercerna dalam kepala kita. Lalu hal itu adalah kondisi hati, perasaan kita gitu ya. Dan amal ya apa yang kita lakukan, apa yang terwujud, termanifestasikan oleh gerakan-gerakan tubuh kita, itu adalah amal gitu ya. Nah, terus bagaimana kaitannya 3 elemen ini dengan kasus sholat tadi tetap melakukan perbuatan munkar atau maksiat gitu ya. Nah, jangan-jangan orang tersebut atau kita gitu ya, jangan-jangan kita itu hanya tahu bahwa sholat itu ya sebatas psikomotorik atau amal aja, yaitu sebuah gerakan aja. Artinya ilmu kitanya belum memadai. Artinya ilmu yang kita pelajari itu belum cukup baik gitu ya, sehingga kita sholat ya sholat aja gitu ya. Jangan-jangan kita menganggap bahwa
ya sholat itu adalah sebatas kewajiban aja yang harus dilakukan. Nah, kalau seperti itu, kan kalau kita sudah melakukan sholat, berarti sudah dong, kewajiban kita sudah selesai. Ya setelah sholat terserah kita mau ngapain, mau melakukan perbuatan munkar, mau maksiat, terserah kita. Jadi ilmunya belum ada gitu ya. Ilmunya masih kurang, masih belum matang, yang hanya diketahui bahwa sholat itu wajib 5 waktu harus dilakukan. Nah, jadi psikomotoriknya ada, amalnya ada, yaitu sholat, tapi ilmunya belum ada. Nah, bisa jadi karena itu gitu ya. Itu sebabnya makanya belajar agama itu tak akan pernah ada habisnya gitu ya. Bahkan ketika kita sudah lulus kuliah, sekolah tinggi gitu ya, pelajaran mengenal Tuhan, mengenal diri kita sendiri itu akan sampai seumur hidup, tak akan ada habisnya gitu ya. Ya oleh karena itu penting untuk belajar agar ilmu kita sampai untuk bisa membentengi diri dari perbuatan munkar. Nah terus bagaimana dengan orang-orang yang ternyata ilmunya udah ada nih, misalkan lulusan pesantren atau ya ilmunya udah ada lah gitulah ya, dan psikomotoriknya atau amalnya juga udah ada, dia sudah sholat gitu, dia ilmunya ada, amalnya sholatnya juga sudah dilakukan, tapi kok tetap masih melakukan perbuatan munkar atau kemaksiatan gitu ya. Nah itu kenapa? Nah berarti belum ada di elemen yang selanjutnya itu, yaitu adalah hal atau afeksinya gitu ya, hal rasanya gitu. Berarti ilmunya hanya sebatas sampai kepala, belum masuk ke dalam hatinya gitu ya, belum masuk sampai ke dalam jiwanya, kolbunya gitu ya. Pemahaman tentang sholat hanya pada gerakan sholat 5 waktu, lalu sampai ilmunya sudah ada, tahu gitu ya, tapi tidak tertancap ke dalam hati, ke dalam halnya gitu ya. Itu sebabnya perbuatan mungkar masih bisa tetap terus terjadi gitu ya. Ya jangan-jangan di dalam hatinya itu masih lebih cinta pada dunia gitu ya. Misalkan lebih cinta pada materi atau uang gitu ya. Jadi udah tahu nih ilmunya bahwa sholat itu adalah kebaikan, tiang agama yang harus dilakukan, dan menjaga sholat serta menjaga kehidupan kita setelah sholat pun juga menjadi suatu hal yang wajib kita lakukan. Udah dapat nih ilmunya gitu ya. Terus kita juga udah praktek, kita udah sholat 5 waktu gitu ya. Tapi ternyata hati kita masih cenderung cinta berlebih pada duit, pada uang gitu. Sehingga segala cara yang haram dihalalkan, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana lantas kita harus menyikapinya gitu sebagai seorang hamba yang ingin memperbaiki diri, memperbaiki ibadahnya untuk lebih baik lagi di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu 3 elemen tersebut harus dipenuhi gitu ya. Mulai dari ilmunya, kita harus sudah ada ilmunya gitu ya, pemahaman tentang sholat, tentang diri kita, tentang koneksi kita terhadap Allah, lalu gerakannya juga, amalnya juga ditunjukkan, dan jangan lupa di hati juga ditancapkan gitu ya. Karena raja dari tubuh kita ini adalah di kolbu kita atau di hati kita gitu ya. Terus gimana caranya untuk menancapkan ke dalam hati? Nah, ini juga PR bersama gitu ya. Artinya saya pun juga masih belum sempurna, saya masih tetap terus berjuang dan mempelajarinya juga. Nah, ini saya sharing aja sebagai untuk pengingat diri saya juga gitu ya, agar kita sama-sama saling memperbaiki diri gitu ya. Nah, cara untuk menancapkan ke dalam hati dari yang saya pelajari, pertama ya, sebelum pemahaman itu ingin ditancapkan, pemahaman tentang sholat dan kebaikan itu ditancapkan, kita harus menghilangkan atau menghapuskan dulu noda-noda yang ada di hati kita. Seperti contohnya tadi, kita ternyata saya ini lebih cinta uang gitu ya, ketimbang Tuhan saya gitu ya, ketimbang sholat saya gitu ya. Nah berarti rasa cinta terhadap uang ini yang harus dihapuskan dulu nih, dibersihin dulu. Baru setelah bersih bisa ditancapkan tauhid atau kecintaan pada sholat kita gitu ya. Ibaratnya ada suatu ruangan itu kotor gitu ya, ada debu, ada sisa-sisa makanan, ataupun ada banyak kotoran di lantai gitu ya. Nah, terus Anda masuk ke dalam ruangan itu dengan membawa vas bunga yang sangat cantik dan mahal. Lantas apakah ruangan itu langsung otomatis jadi indah, jadi cakep? Tentu tidak.
Karena harus dibersihkan dulu ruangannya dari debu-debu dan kotoran yang tadi itu harus dibersihkan dulu. Nah, analoginya sama gitu. Hati kita juga seperti itu. Hati kita tidak bisa langsung ditancapkan pemahaman tentang sholat itu harus begini-begini gitu ya. Tapi melainkan dibersihkan dulu dari apa yang paling dicintai yang itu tuh ternyata tidak baik. Contohnya kalau yang tadi saya bawa contoh, terlalu cinta dunia, materi, terlalu cinta uang gitu ya. Nah, inilah yang harus dibersihkan dulu, baru secara pelan-pelan masuklah pemahaman yang benarnya gitu ya tentang sholat. Sehingga kalau sudah sampai ke hati, insya Allah sholat kita justru akan menjadi penyelamat kita dari perbuatan munkar dan perbuatan maksiatan yang lainnya, insya Allah. Jadi cukup demikian sharing session saya pada kesempatan kali ini dalam bahas psikologi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa saling mengingatkan satu sama lainnya gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.